target kita itu siapa. Jadi, nah pemangku kepentingan di BPJS itu kan banyak sekali. Mulai dari, mohon maaf, pembuat kebijakan sampai kepada katakanlah asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, klinik dan lain sebagainya, dan juga tentu para pengusaha dan pemangku kepentingan utama masyarakat kita. Dan masyarakat pun kan ada ASN, ada TNI Polri, tapi juga ada masyarakat luas yang tesnya itu beda-beda gitu, sehingga kita harus tepat untuk sasaran target masyarakat tertentu atau pemangku kepentingan tertentu itu medianya apa. Berasaskan dasar negara kita bahwa kepada Tuhan Esa persatuan jelas, kesatuan benar demi bangsa, demi negara. Kebebasan hidup lebih asik pakai Leven. Semua ada di Leven. Hidup lebih asik pakai Leven. Hidup lebih asik pakai Leven. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk memotret wajah media atau pers Indonesia saat ini. Juga gambaran mengenai media di Indonesia di masa depan. Mumpung kita akan menyambut Hari Pers Nasional tanggal 9 Februari 2022. Saya sudah bersama dengan seorang tokoh, yaitu Profesor Dr. Ali Gufron Mukti, MSc, PhD, AAK. Beliau adalah Dirut BPJS Kesehatan. Apa kabar, Prof? Baik, Pak Bambang. Bagaimana, sehat-sehat kan? Sehat. Ya. Saya kira Prof. Ali Gufron ini sebagai tokoh yang mengelola sebuah institusi yang cukup besar, pasti tidak banyak berhubungan atau bahkan dengan kata lain membutuhkan jasa media atau pers untuk berkomunikasi. Prof, pertama yang mungkin bisa digambarkan adalah pengalaman Prof selama ini berhubungan dengan dunia media. Jadi untuk menangkap keberadaan dunia media, tapi dari sisi penggunanya. Silakan, Prof. Baik, jadi kita ketahui bahwa media, apalagi informasi ya, ini kan sangat strategis dan sangat penting ya. Nah, di tengah pesatnya penyebaran informasi yang tidak terbatas, tentu negara sangat membutuhkan kehadiran pers dengan perspektif yang jernih untuk turut berperan melawan hoax, ya, maupun ujaran kebencian yang mengancam kehidupan demokrasi. Dan kita tahu bahwa media atau media massa ini kan tidak saja merupakan salah satu alat kontrol sosial, ya, tetapi juga pilar, paling tidak pilar keempat demokrasi. Sehingga keberadaannya ini tentu merupakan suatu hal yang amat strategis, potensial, dan harus didekati begitu. Karena media ini sekali lagi itu bisa tidak saja kontrol sosial, tetapi juga pilar ya, demokrasi dan juga edukasi bagi masyarakat itu sendiri. Prof, kita sekarang sedang di dalam masa transisi media, yaitu media mainstream masih ada, itu ada media cetak, media penyiaran, tetapi media baru yang lebih potensial sudah datang. Nah, bagaimana memanfaatkan ini situasi semacam ini untuk misi yang efektif, terutama di BPJS Kesehatan? Baik, ya terima kasih. Tentu kami untuk bisa mengegulkan, kemudian
terobosan-terobosan baru di BPJS Kesehatan diketahui masyarakat, ini sangat tergantung media. Kalau media sekarang sedang melakukan atau terjadi suatu transisi, ada yang mainstream, ada media online, dan juga ada medsos. Menurut saya itu bagus-bagus saja transisi ini yang perlu untuk dipersiapkan. Mengapa? Karena ini bagus-bagus saja, karena semuanya memiliki pasarnya sendiri. Dan tentu kalau dikelola dengan baik, ketiganya, baik itu mainstream, media online, ataupun medsos, memiliki sarana dan mempunyai potensi sebuah sarana komunikasi yang efektif ya, untuk menyampaikan pesannya kepada masyarakat luas ya, termasuk tentunya di dalam program kami ini jagaan KIS. Ini contohnya bahwa sekarang ini peserta BPJS Pak nggak perlu lagi menunggu 5-6 jam antrian. Jadi dari rumah itu sudah tahu ya, harus katakanlah pakai online, bisa tahu kira-kira pelayanan diberikan jam berapa, nomor urutnya berapa. Ini banyak yang belum tahu, sehingga media ya yang 3 jenis tadi, mainstream, online, dan medsos, ini sangat potensial dan sangat penting. Berasaskan dasar negara kita, takwa kepada Tuhan Esa. Persatuan jelas, kesatuan benar, demi bangsa, demi negara. Kebebasan. Ya, di dalam praktek bagaimana cara pengelolaannya, Prof? Apakah memang kalau media mainstream kan pengelolaannya karena sudah terbiasa lebih mudah. Media online begitu banyak sekali. Kemudian medsos sama sekali tidak bisa dikendalikan. Nah, gimana strateginya? Iya, strateginya memang harus berimbang dan harus hati-hati, dan kita harus bisa mengendalikannya. Karena apa? Semua targetnya kan beda-beda. Contohnya kalau untuk medsos itu harus lebih fresh, lebih simple, nggak perlu panjang-panjang. Tapi message pokoknya itu apa, dan harus kekinian. Karena umumnya medsos ini anak-anak milenial dan mereka-mereka yang muda, ya, yang kemudian dinamis begitu. Sementara kalau kita lihat konten untuk media yang mainstream itu kan lebih memakai bahasa yang formal, kemudian lebih mendalam, dan ya sesuatu yang sifatnya itu lebih formal lah begitu. Nah, kalau BPJS ini kan posisinya ya bukan unik ya, tetapi memang posisinya tidak saja harus melayani masyarakat secara umum, tidak hanya melayani pelanggan, tetapi kan juga harus berkomunikasi dengan pengambil kebijakan, ya. Mulai dari pemerintah, DPR dan sebagainya. Nah, itu kan harus pilihan-pilihan medianya harus tepat itu, Bro. Oh, betul sekali harus tepat, dan target kita itu siapa. Jadi, pemangku kepentingan di BPJS itu kan banyak sekali. Mulai dari, mohon maaf, pembuat kebijakan, sampai kepada, katakanlah, asosiasi, fasilitas pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, dan lain sebagainya. Dan juga tentu para pengusaha, dan pemangku kepentingan utama, masyarakat kita. Dan masyarakat pun kan ada ASN, ada TNI Polri, tapi juga ada masyarakat luas yang tesnya itu beda-beda gitu, sehingga kita harus tepat untuk sasaran target masyarakat tertentu atau pemangku kepentingan tertentu, itu medianya apa begitu. Saya kira demikian, dan kita lihat bahwa media itu kan sekarang ini masuk ya ke era digitalisasi tadi, yang semuanya itu arus informasi itu bergerak sangat dinamis dan sangat cepat. Nah, terlebih dengan medsos itu, maka dalam hitungan detik ya, detik ini hitungannya, itu sudah ada kejadian tertentu bisa viral, kemudian bisa katakanlah masuk di media massa dan berlomba-lomba mengangkatnya seperti itu. Jadi kita memang di dalam program JKN KIS harus betul-betul memahami dinamika media ini.
Prof, bagaimana perubahan-perubahan ini masuk di dalam strategi kebijakan? Jadi maksud saya begini, jadi ke depan pasti kan dunia usaha, dunia pelayanan sosial dan sebagainya ini pasti kan mengantisipasi. Ini ke depan media ini arahnya kemana untuk menyusun program komunikasi. Kalau menurut Prof. Ali Gufron, arahnya seperti apa ke depan? Saya kira arahnya harus tetap sebagai salah satu kontrol sosial dan pilar demokrasi, sehingga tentu bahwa media ini harus mendidik masyarakat ke arah yang lebih baik begitu. Dan masyarakat itu harus literate terhadap pembangunan. Dan maka fungsi media ini sangat strategis di dalam mensukseskan pembangunan. Kalau medianya itu kuat dan medianya sehat itu negara kuat, seperti yang ada di Dewan Pers ini media sehat negara kuat, itu saya kira benar sekali. Demikian. Ya, Bro, ini kan semua institusi apalagi yang ada hubungannya dengan bisnis membutuhkan komunikasi yang luas. Pasti kan menganggarkan anggaran atau belanja untuk komunikasi, terutama untuk iklan misalnya, dan public relation yang lain lah. Nah, sekarang untuk sebagai gambaran, bagaimana komposisi biaya ini lebih banyak ditujukan kemana? Ke media mainstream atau justru sudah bergeser ke media baru ini? Ya, saya kira ini menarik untuk kita simak. Yang jelas tuh kalau BPJS ini proporsional aja, Pak. Tergantung kepada tadi kita perhatikan ketersediaan anggaran, tata kelola yang baik, itu harus kita penuhi, dan juga tentu kita pertimbangkan kan popularitasnya, kredibilitas, jangkauan, kemudian public relation value, jadi nilai-nilai public relation tadi untuk masing-masing media, sehingga upaya publikasi yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan itu untuk bisa lebih berjalan efektif, efisien. Ya, seperti itu. Asaskan dasar negara kita, takwa kepada Tuhan Esa. Persatuan jelas, kesatuan benar, demi bangsa, demi negara. Baik. Nah, kemudian ada satu yang penting yang dibawakan oleh media itu tadi Prof. Didi sudah mengatakan sebagai kritik sosial atau sebagai feedback informasi-informasi keluhan-keluhan yang ada di masyarakat itu seberapa besar ini mempengaruhi keputusan-keputusan atau kebijakan di BPJS Kesehatan? Tentu bahwa kebijakan itu banyak dasarnya dan pengaruhnya Nah, kami sendiri di BPJS itu pertama-tama program yang kami sampaikan itu adalah program BPJS mendengar. Jadi kami ingin mendengar dari masyarakat, dari pemangku kepentingan termasuk media sebetulnya keinginannya seperti apa gitu. Nah, kita kan harus juga memperhatikan itu, dan sebuah kebijakan tentu harus berbasis pada data dan harus berbasis pada evidence, bukti. Nah, yang itu juga tentu kita bisa tahu dari media juga. Maka termasuk setelah kebijakan itu kita bikin, nah itu kita tergantung lagi kepada media lagi untuk menyampaikan kepada khalayak kepada publik gitu. Sehingga bagaimana kita ini katakanlah kita tahu juga tidak bisa memuaskan 100% kepada seluruh pemangku kepentingan, tetapi melalui media kita berharap pesan-pesan kita itu sampai, dan perubahan-perubahan, inovasi, terobosan di BPJS Kesehatan KIS ini banyak sekali Kami berharap itu kemudian bisa sampai gitu dengan media gitu. Asaskan dasar negara kita, takwa kepada Tuhan Esa. Persatuan jelas, kesatuan benar, demi bangsa, demi negara. Kebebasan. Ya,
Prof, sekarang bicara soal trust. Ya. Jadi misalnya informasi atau timbal balik feedback dari publik tadi, apakah di dalam memilih media itu juga mempertimbangkan trust? Artinya begini, kalau supaya ini komunikasi ini tidak terjeda atau terkurangi kualitasnya, itu pilihan medianya adalah ini. Atau kalau mendengar kritik, wah ini medianya memang cukup bisa dipercaya, jadi harus kita perhatikan betul. Ini medianya tidak usah diperhatikan karena mungkin akurasinya tidak meyakinkan gitu. Gimana pertimbangan semacam ini? Baik, tadi sudah kami sampaikan bahwa memang karena media ini sangat penting, tidak saja kontroversial, tapi juga sebagai pilar demokrasi dan juga edukasi. Sehingga ketepatan, keakuratan, kecepatan media ini sangat penting. Sehingga trust tadi itu tentu akan kita pertimbangkan, karena itu menjadikan masyarakat itu sebetulnya ini percaya tidak kepada media ini. Sehingga profesionalitas, prinsip-prinsip untuk menerapkan etika jurnalis, ya, dan demikian memuat both sides, ya. Kritik nggak masalah, kritik itu sangat penting, saran sangat penting, ya. Asal tentu bersifat konstruktif dan berbasis data. Jangan, mohon maaf, hoax, ya, atau hoax dan hanya katakanlah ya yang tidak ada trust itu, ya. Nah, ini sehingga trust ini harus kita bangun. Demikian, Pak Bambang. Ya, nah sekarang kan ada bauran media, jadi banyak sekali pilihan-pilihan media itu. Nah, bagaimana menggabung-gabungkan, memilih sehingga terjadi formula yang efektif untuk berkomunikasi. Jadi apakah semua media harus dilayani, gitu ya, atau mungkin memilih? Ya, tentu kita berusaha melayani sebanyaknya, tetapi harus memilih juga. Tidak bisa semuanya begitu, karena kan tadi juga ada keterbatasan, juga nilai-nilai tas yang berbeda, ya. Itu semuanya kan mempengaruhi. Sehingga kita melakukan semacam manajemen isu, ya, melalui monitoring media massa dan media sosial, ya, termasuk media online, ya. Dan kemudian kita bagaimana merespon dan mengevaluasi topik pembicaraan netizen yang di media itu kan kita mesti harus cek, ya, sehingga kita melakukan analisisnya. Jadi tidak diam saja, ya, sehingga memang katakanlah media yang berkinerja bagus, ya, tadi yang trust-nya tinggi dari masyarakat, tentu kita akan melihat itu, ya. Nah, sehingga isu-isu, katakanlah perkembangan isu di antara atau seputar JKN case atau isu-isu tertentu, ya, mengoptimalisasi relasi dengan katakanlah berbagai macam pihak, ya. Kami juga membangun, ya, komunikasi dengan pimpinan redaksi, dengan redaktur media mainstream, ataupun juga dengan medsos dan lain sebagainya. Jadi ini menurut kami sangat penting untuk bisa menyampaikan misi, visi, dan pesan kepada masyarakat bahwa BPJS Kesehatan itu semakin baik, gitu, ya, dan semakin dirasakan oleh masyarakat sehingga negara hadir, gitu. Nah, ini cerita anak muda yang berani, sibuk sampai nggak bisa ngajuin KPR di bank. Iya nih. No worry, kan ajuinnya praktis dengan sentuhan jari. Rumah atau liburan ya? Stop galau, angsurannya panjang sampai 30 tahun. Punya rumah dan liburan juga bisa. Ngembangin usaha atau ajuin KPR ya? Nggak usah ragu, cukup bayar bunganya, lo udah bisa punya rumah sendiri. BNI Gria Gue, solusi generasi muda untuk ambil langkah berani. Berani dong. BNI. Nah, Prof,
sekarang apakah pernah ya sebagai pemimpin atau sebagai dirut BPJS Kesehatan ini mengalami ya masalah-masalah lah ya yang dengan media, misalnya tadi terkait hoax, terkait berita-berita yang tidak akurat sehingga menyulitkan tugas atau misi BPJS. Iya, tentu pernah ya. Tetapi tidak mendiscourage kita bahwa media itu tidak penting ya, sangat penting. Meskipun katakanlah tadi ada yang dalam tanda petik agak negatif gitu ya. Tetapi tentu ya media yang bagus itu kan yang berpegang pada etika ya, pada prinsip-prinsip jurnalistik tadi saya sampaikan di dalam menjalankan aktivitas jurnalismenya. Demikian juga memberitakan informasi-informasi yang edukatif, ya, yang bermanfaat untuk masyarakat luas. Beritanya itu mengcover both side, gitu, dan tidak memprovokasi ya. Memang semakin provokatif semakin laris ya. Tetapi kan tentu kita harusnya melihat lebih komprehensif gitu. Dan tadi tidak menyebarkan berita-berita hoax gitu ya. Sehingga sekali lagi kita bisa percaya bahwa apa yang diberitakan itu memang benar adanya gitu. Sehingga kedepannya ya kami berharap Insan Press Indonesia itu dapat menghadirkan informasi-informasi yang berdampak positif untuk masyarakat dan untuk pembangunan. Sehingga sekali lagi kalau medianya sehat seperti itu negara akan kuat gitu. Mungkin sepanjang pengalaman berhubungan dengan media ini ada hal-hal yang perlu disempurnakan, terutama kalau dikaitkan dengan regulasi. Apa yang kira-kira harus diperbaiki, misalnya sampai di perundang-undangannya, misalnya ada undang-undang pers, undang-undang penyiaran, terakhir ada undang-undang ITE. Mungkin Prof lihat apa yang harus diperbaiki? Iya, saya kira bagaimana mengangkat isu-isu tadi dan peraturan perundangan itu yang intinya bahwa menempatkan media itu sebagai tadi kontrol sosial, kemudian sebagai bagian dari demokrasi, pilar demokrasi, kemudian bisa mengedukasi, meliterasi masyarakat ya, sehingga undang-undang peraturan tadi seharusnya dibikin sedemikian rupa kalau memang kurang sempurna disempurnakan untuk tidak mudah di multi interpretasi dan diplesetkan gitu, atau dimanfaatkan untuk kepentingan dalam waktu yang istilahnya tidak panjang gitu ya, singkat. Tetapi kita harus mengarah kepada bagaimana peraturan perundangan itu mendukung media menjadi lebih sehat ya, dan negara menjadi lebih kuat gitu. Tanggung jawab di pundak kita. Indahnya kesejahteraan sesama, damai dan sejahtera, bekerja sama dengan. Prof, mungkin secara khusus ini ya, mungkin menjelang Hari Pers Nasional, mungkin ada saran kepada para pelaku komunikasi media ya, terhadap lembaga-lembaga media, apa yang diharapkan oleh para pengguna komunikasi? Iya, tentu bahwa kita satu harus memahami sebetulnya pengguna ini inginnya kan berita atau informasi itu benar, Pak, sehingga perlu oleh teman-teman media itu dicek dulu kebenarannya, dan jangan sampai kemudian hoax tadi atau tidak benar ya. Ini contoh Pak, sekarang ini ada berita dari Malaysia, Perdana Menteri meninggal. Wah, enggak lah, ini padahal orang sudah, mohon maaf ya, ada pemikiran-pemikiran, ada macam-macam, ternyata tidak benar dan lain sebagainya. Jadi itu kami berharap para insan pers itu apa yang disampaikan itu memang bisa menjadi rujukan dan meliterasi, kemudian memberikan informasi yang sehat, yang membangun ya, dan sudah benar, artinya harus melalui suatu proses check recheck gitu ya, melalui sumber referensi yang terpercaya. Dan tentu ini yang kita ingin menjadikan media itu referensi begitu. Ya, jadi akurasi itu
menjadi apa ya, mahkota gitu ya bagi Oh, media. cuman tantangannya sekarang ini kan semua serba cepat, serba Iya. dinamis. Nah, kadang-kadang menjadi tantangan tersendiri untuk Iya. itu, ya. Gitu. Jadi justru itu nanti akan menjadi trademark kan. Jadi mana media yang cepat tapi sekaligus akurat itu akan menjadi pilihan. Betul sekali, betul sekali. Prof, terakhir mungkin selain sekarang harapan kepada medianya, sekarang kepada khalayaknya, kepada masyarakatnya, apa yang bisa dipesankan? Apa harus hati-hati, harus selektif, harus menurut dari sudut BPJS khalayak ini harus seperti apa menghadapi media yang begini banyak sekarang ini? Ya, saya kira khalayak memang harus lebih cerdas, lebih tahu mana yang hoaks, mana yang tidak, dan juga kalau ingin menyebarluaskan berikutnya ya, terutama yang medsos itu harus tadi dicek juga, jangan sampai belum dia langsung saja di forward gitu, nah, ternyata tidak benar gitu. Ini memang kadang-kadang ya karena ingin cepat kayak gitu. Jadi sama, oleh karena itu dari peserta atau masyarakat ya tentu harus menjadi masyarakat pembaca berita yang lebih cerdas, gitu. Ya sehingga bisa menggunakan ya media itu memang akurat tadi, cepat ya, kemudian edukatif dan bisa menjadi referensi. Itu sehingga ya kalau boleh jangan hanya satu media dia kalau langganan atau baca itu ya, harus cek-cek kan mesti lebih dari satu ya. Nah, kalau itu langganannya harus lebih banyak gitu. Sekarang tidak mesti harus langganan, Bro. Harus Ya, dari medsos banyak sekali. Betul. Maksud saya harus bacanya tidak hanya satu ya. Dan kita ya harus menjadi lebih cerdas lah, pembaca yang cerdas. Ya. Berasaskan dasar negara kita bahwa kepada Tuhan Esa persatuan jelas, kesatuan benar demi bangsa, demi negara kebebasan. Baik, terima kasih sekali Profesor Dr. Ali Gufron Mukti, MSc PhD AAK. Terima kasih Pak Bambang Satyono. Ya, Tuh, mantap. Direktur Utama BPJS Kesehatan. Sukses terus, Prof. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. jadi semoga tidak hanya medianya, orangnya juga sehat ya. Sehingga kuat. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Kita jalin rasa hikmah persaudaraan antar bangsa sahabat.